Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali Bapak Ibu. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema mengenal Tuhan di dalam nubuatan. Nubuatan itu apa? Ya, nubuatan itu adalah visi dari Tuhan, ya, bahwa apa yang terjadi di masa depan itu sesuai dengan firman Tuhan. Itu nubuatan. Nah, Alkitab kita berisi banyak sekali nubuatan Bapak Ibu ya. Dan tujuannya apa sih nubuatan itu? Ada 4 tujuan nubuatan. Yang pertama adalah membuktikan bahwa firman Alkitab itu adalah firman Tuhan. 27% dari isi Alkitab dari 31.000 sekian ayat, ada 8.000 ayat yang isinya nubuatan. Jadi Alkitab kita punya porsi yang cukup besar untuk yang namanya nubuatan. Nah 50% dari semua nubuatan di dalam Alkitab itu tentang akhir zaman. 50%-nya lagi, minimal 50%-nya lagi sudah tergenapi. Nah, berarti kita ini hidup di sisa 50%-nya yang sedang terjadi, Bapak. Nah, ini menjadi bukti bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Karena apa yang dikatakan Alkitab, apa yang dikatakan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, banyak terjadi. Sangat banyak terjadi. Lalu yang kedua adalah memperingatkan umat pilihan Tuhan. Kita semua, bangsa Israel juga. Tentang apa yang akan terjadi, supaya kita tahu dulu. Supaya kita tidak tersesat, tidak salah arah. Yang ketiga adalah mempersiapkan untuk kekekalan sejak sekarang. Supaya ketika kita ambil keputusan dengan tepat dan hidup dengan penuh pengharapan. Ada yang namanya pengharapan. Yang keempat, nah ini yang paling jarang Bapak. Yang paling sering dilupakan di dalam nubuatan adalah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu yang paling utama sebenarnya. Kalau kita baca di dalam Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Nah, kita baca dulu ayat 10. Di sini dikatakan dia memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Nah, ini bicara soal nubuatan ya, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana dan seterusnya. Kita lihat di ayat atasnya di ayat 9. Tuhan bilang, "Akulah Allah." Ini bicara soal pengenalan Tuhan. Jadi di dalam nubuatan itu pentingnya adalah mengenal Tuhan. Tuhan kita kenal dengan Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Dari kata itu, Tuhan pengen tahu bahwa Dia adalah yang memulai segala sesuatunya dan yang bisa mengakhiri segala sesuatunya. Hanya Tuhan. Intinya adalah pengenalan kepada Tuhan. Nah, apa yang mau kita kenal dari Tuhan? Yang pertama adalah kesetiaan Tuhan. Tuhan itu setia. Tidak seperti sekarang yang di demo Bapak. Waktu kampanye janjinya A, betul ya? Waktu duduk di sana tidak tahu. Bisa A, bisa B. Terserah dia. Kenyataan. Makanya banyak orang marah hari ini. Karena mungkin sudah terlalu muak. Tapi firman Tuhan itu mengatakan Tuhan itu setia walaupun kita tidak setia. Amin. Kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Dia mendisiplinkan dan mengasihi bangsa Israel. Kita bisa belajar banyak dari bangsa Israel. Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel itu dicerai-beraikan karena ketidaktaatan
mereka. Ulangan 4 ayat 27 mengatakan, Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa. Kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu? Firman Tuhan ini saya baca 4 kali. Tuhan memfirmankan hal yang sama. Bagaimana Israel diserahkan ke bangsa-bangsa. Dan firman ini tergenapi berkali-kali. Kitab sejarah, bukan kitab sejarah. Peristiwa sejarah membuktikan bangsa Israel pernah dibuang ke Asyur. Kira-kira tahun 742 sebelum Masehi. Bangsa Israel pernah dibuang ke Babel. 200 tahun berikutnya, kira-kira 586 Masehi, sebelum Masehi. Tahun 70, Yerusalem hancur, bangsa Israel berpencar kemana-mana sampai hari ini, Bapak. Jadi Ulangan 4 ayat 27 ini masih digenapi sejak tahun 70 Masehi hingga hari ini. Tapi secara teknis mereka bisa pulang ke tanah Israel, tinggal beli tiket pesawat, Bapak Ibu. Mereka bisa pulang. Tapi masih banyak yang di luar. Masih banyak yang belum berani kembali. Ada yang tidak mau pulang, Bapak Ibu. Dan kita tahu semua bahwa mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias, itu bukti ketidaksetiaan mereka, Bapak. Mereka masih menunggu Mesias yang lain hari ini. Yang mereka tunggu sejak terakhir Nabi Maleakhi. Mereka tidak mau terima Yesus sampai hari ini. Walaupun ada sebagian kecil, Bapak, yang menerima Yesus. Kemarin saya diajak kenalan seorang rabi, Bapak. Tapi rabi mesianik, percaya Yesus, Bapak. Percaya Yesus, saya diajak kenalan. Puji Tuhan. Ya. Nah tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini akan digenapi pada akhirnya. Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu setia, tidak hanya Tuhan itu menyerahkan bangsa Israel. Tapi kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 7 ayat 4-8, Israel akan diselamatkan, Bapak Ibu. Jadi ini bukti kesetiaan Tuhan walaupun dia menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pada akhirnya mereka semua akan mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kapan? Nanti setelah Tuhan Yesus datang. Kedua kalinya menjemput kita. Di situ mereka percaya. Ternyata betul apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu pada kedatangan Tuhan Yesus yang ketiga, jadi Tuhan Yesus itu ketiga kali Bapak Ibu ya datangnya. Dia akan menjejakkan kakinya di bumi ini, di Bukit Zaitun sana. Israel akan diselamatkan. Dan banyak orang akan percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Termasuk orang-orang yang menolak dan mencemooh Yesus. Itu bukti Bapak Ibu. Firman Tuhan akan terbukti nanti Bapak Ibu. Kita hari ini diketawain sama orang. Menyembah Tuhan yang mati. Yang digantung di kayu salib. Menyembah Tuhan yang lahir dari manusia. Nah ini yang mereka tidak ngerti. Tentang siapa itu Yesus. Memangnya kalau lahir dari manusia kenapa? Bukankah Tuhan bisa membuat itu? Ya kan? Banyak bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Sangat banyak Bapak. Tapi waktu yang akan membuktikan. Makanya saya agak kurang setuju. Kadang-kadang kalau lihat orang itu bicara soal Tuhan, itu kayak gajah kita banyak orang megang gajah itu merem semua. Kita tidak merem, kita melek. Satu-satunya yang melek karena Yesus turun ke dunia. Ada bukti sejarahnya.
Kita satu-satunya yang melek, yang lihat. Kita tidak merem, kita melek. Karena Yesus bisa dibuktikan di dalam sejarah. Tapi sayangnya orang tidak bisa menerima, ya silakan. Tapi kita punya bukti bahwa Yesus pernah hadir di dunia ini, pernah mati dan pernah bangkit dan naik ke surga. Nah, lalu yang kedua adalah kedaulatan Tuhan di dalam setiap nubuatan yang Dia buat. Di dalam Yeskiel 37 ayat yang kelima, Tuhan punya visi kepada Nabi Yeskiel bahwa tulang-tulang ini aku akan memberi nafas di dalammu supaya kamu hidup kembali. Tulang ini bicara orang sudah mati, Bapak. Gimana caranya orang sudah mati bisa hidup lagi? Nubuatan, Bapak Ibu. Nubuatan. Yang sulung adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi Bapak Ibu, ayat ini bukan bicara soal kebangkitan orang mati, tapi soal kebangkitan yang namanya negara. Sebuah negara yang namanya Israel bangkit tahun 48. Bersamaan dengan itu bangkit juga yang namanya bahasa Ibrani, mata uang sikal yang ada di dalam firman Tuhan itu bangkit lagi. Terbukti firman Tuhan itu. Saya sudah banyak menyampaikan di dalam pendalaman Alkitab. Bagaimana negara ini berdiri karena nubuatan. Sama dalam kitab Yeskiel dan Yesaya. Orang banyak tidak ngerti. Saya dianggap, wah ini tafsirnya terlalu rabinik. Dianggap saya itu mencoba menyatukan Judaisme dan Kristen. Bukan ya. Bukan. Tapi ini tanda. Bagi kita tidak penting. Ya. Tidak penting mau Israel itu berdiri mau enggak. Itu hanya tanda bahwa kedatangan Yesus kedua semakin dekat sejak ini terjadi. Mata uang sikal. Hari ini mata uang paling kuat, paling stabil di dunia ketika COVID-19. Satu-satunya mata uang yang makin naik adalah sikal, Bapak Ibu. Mata uang resmi dari negara Israel. Itu nubuatan. Bukan sekedar buku sejarah Alkitab ini. Tapi nubuatan yang benar-benar digenapi, yang benar-benar nyata. Orang-orang yang mati juga akan dibangkitkan dalam Wahyu 7 ayat 14 dikatakan demikian. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahui, lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Nah, ada kesempatan kedua Bapak Ibu yang ketinggalan kedatangan Yesus kedua kali, ada kesempatan besar. Bahwa orang-orang ini juga diselamatkan. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba, tapi harganya sangat mahal. Harus dibayar dengan darah. Dengan siksaan, makanya pastikan kita ikut kloter pertama Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus datang kedua, kita ikut dulu. Jangan sampai ketinggalan. Nah ini akan digenapi. Orang-orang yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa pernah terjadi kebangkitan orang mati. Di dalam Injil Matius, rapture itu pernah terjadi, orang-orang mati dibangkitkan, itu nabi-nabi perjanjian lama. Bukti ontetiknya ada, kuburan itu kosong. Kuburan para nabi itu kosong, tidak ada mayatnya. Hanya ada kuburannya. Nah yang ketiga adalah firman-Nya itu ya dan amin. Penggenapan nubuatan itu nyata kita bisa lihat dengan mata kita. Tidak dengan AI, tidak dengan animasi, tapi nyata benar-benar terjadi. Apa yang hari-hari ini digenapi Bapak Ibu? Adalah peristiwa Gog dan Magog.
yang belum terjadi. Tapi koalisinya sudah mulai terbentuk. Yang namanya Gog dan Magog itu bicara soal perang antara Israel dan Iran. Yeskiel 38 mencatat sekutu-sekutunya Iran. Ada Rusia, Mesek di situ. Ada Put, ada Ethiopia. Itu disebutkan semua. Dan hari ini Bapak Ibu, yang namanya Gog dan Magog itu sudah mulai terbentuk sekutunya. Jadi ini tinggal tunggu satu klik saja. Sudah bisa terjadi kapan saja Gog dan Magog. Padahal firman ini dinubuatkan sudah 2000 lebih tahun yang lalu. Tapi sangat mungkin terjadi hari ini. Ada banyak orang bilang, Israel sama Iran dari dulu sudah perang. Loh iya memang dari dulu sudah perang, tapi koalisinya hari ini beda dengan dulu. Sangat beda, Bapak. Sangat persis dengan apa yang firman Tuhan katakan bahwa Gog dan Magog itu akan terjadi. Kemudian bait suci ketiga yang kita semua sudah tahu bahwa ini tanda cukup besar Bapak. Di dalam Daniel 9 bahwa ada seorang raja yang akan berdiri di bait suci. Ini tanda cukup besar Bapak. Matius 24 ayat 15 mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, nah ini antikristus, yang orang-orang Yahudi hari ini tunggu sebagai Mesias mereka. Pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus. Nah, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi ketika raja itu muncul dan mempersiapkan pemerintahannya dengan pembangunan bait suci, wah itu tanda cukup besar Bapak Ibu. Cukup besar. Banyak Bapak Ibu, ada 6 materai, 6 cawan murka Allah karena dosa manusia. Beberapa waktu lalu saya bikin video bahwa Danau Galilea itu jadi merah. Lalu ada yang kritis begitu ya. Dikatakan itu jadi merah tapi tidak mematikan. Buktinya banyak yang masih hidup itu alami begitu ya. Ya memang harus alami, gimana enggak alami? Kok enggak mematikan? Loh itu ada titik komanya. Jadi satu cawan itu ada beberapa peristiwa yang terjadi. Ikan-ikan mati tanpa sebab banyak terjadi. Terus dikatakan itu kan danau. Nah, orang-orang Israel tidak pernah menyebut Galilea itu danau Bapak. Orang-orang Israel itu pasti Sea of Galilee, laut Bapak. Bukan danau itu. Nah kita orang Indonesia bacanya pakai konteks orang Indonesia, oh danau. Padahal itu laut Bapak. Menurut orang sana. Dan yang rame hari ini, katanya rapture pengangkatan gereja itu terjadi tanggal 23, 24, 25 September. Rame sekali Bapak. Beberapa waktu lalu saya sudah menyampaikan hari ini rame sekali di Indonesia. Saya lihat banyak sekali orang merespon ini. Gimana kita merespon ini? Saya tidak berani bilang itu betul, tidak berani bilang itu salah. Kenapa? Orang yang menetapkan tanggal itu sebenarnya banyak ngawurnya. Tuhan mengatakan tidak ada yang tahu hari. Harinya tidak ada yang tahu. Nah ini kok bisa nentukan tanggal. Tapi bisa saja itu terjadi, sangat bisa. Sangat bisa. Ya, jadi kita tidak tahu kapan terjadi. Cuman celakanya adalah kalau ini rame mengatakan orang itu mengatakan pasti itu terjadi. Kalau tidak terjadi, orang akan tidak peduli lagi dengan yang namanya kedatangan Yesus kedua. Berarti banyak pendeta itu yang bohong. Bahwa 2-3 September akan terjadi pengangkatan. Mana tidak terjadi nanti tanggal 26 banyak orang tidak peduli.
Gereja akan ditinggalkan, Alkitab akan ditinggalkan. Bagi saya tidak masalah, itu nubuatan juga. Bahwa banyak orang akan murtad, Bapak. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4, 2 Tesalonika 1 saya lupa. Kira-kira ada di 2 Tesalonika. Banyak orang akan murtad, meninggalkan Tuhan sebelum datangnya hari Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Terjadi, kita bisa lihat dengan mata kita, kita bisa lihat apa yang terjadi hari ini, bahwa persis seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini anugerah Bapak. Nenek moyang kita tidak mengalami ini, kita bisa mengalami, kita menyaksikan apa yang firman Tuhan katakan itu terjadi di depan mata kita. Supaya kita jadi saksi bahwa firman Tuhan itu benar adanya. Bahwa kita punya Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang berfirman, sekalinya dia berfirman, semuanya pasti terjadi. Jadi ini anugerah yang cukup besar Bapak. Bukan kita untuk takut ya. Jangan tegang wajahnya Bapak Ibu, saya jadi takut di sini. Tapi supaya kita tenang. Bahwa apa yang firman Tuhan katakan benar semuanya terjadi, peristiwanya memang mungkin bagi kita ada yang takut, ada yang ketakutan, ada yang gelisah, ada yang bingung harus bagaimana. Tapi firman Tuhan itu mempersiapkan supaya kita tenang. Bahwa ketika gereja dan firman Tuhan bersekutu tidak akan pernah dirusakkan. Jadi kita punya pegangan Bapak. Yang benar-benar kuat. Bahwa firman-Nya ya dan amin. Nah ini kita perlu hati-hati Bapak. Sangat perlu kita hati-hati karena banyak nabi palsu bermunculan Bapak. Dan celakanya dikasih panggung oleh gereja. Ada seorang hamba Tuhan, banyak bahkan, mengatakan bulan 6 resesi. Bulan 6 tidak terjadi Bapak. Nanti ada malaikat itu jalan di atas Indonesia bawa apa? Bawa arit katanya. Untuk mencabut nyawa orang-orang di Indonesia Bapak. Nah ini yang tidak ada di firman Tuhan, jangan didengar Bapak. Hati-hati. Makanya kita perlu baca dan hati-hati. Tidak semua yang dikatakan di dalam gereja itu benar Bapak Ibu. Karena banyak nabi palsu itu tempatnya di gereja Bapak. Nah ini bukan berarti kita, oh ya sudah tidak usah didengar nubuatan loh, ini keliru juga Bapak. Justru kita harus tahu mana nubuatan yang betul. Supaya kita ngerti mana yang salah. Jangan kita malah, ya sudah tidak usah diketahui semuanya. Loh ini tambah tersesat Bapak. Kalau tersesat di jalan yang benar enak. Masalahnya banyak orang tersesat di jalan yang salah. Dan itu banyak terjadi Bapak. Nabi-nabi palsu mulai bangkit. Firman Tuhan mulai dipelintir. Mulai banyak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Mulai banyak ditafsirkan dengan ngawur Bapak. Sangat hebat mereka Bapak. Satu kata dihilangin, bahkan tanda baca itu dihilangin Bapak. Tanda baca itu dihilangin, wah maknanya jadi beda, saya banyak ngalami. Banyak melihat ya, bahwa mereka menghilangkan tanda baca itu, artinya jadi sangat beda Bapak. Wah ini bahaya, makanya firman Tuhan itu mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, satu iota pun tidak akan digugurkan dari yang namanya firman Tuhan. Wow.
Tuhan Yesus sudah kasih tahu, hati-hati. Bahwa nabi palsu itu akan menghilangkan tanda baca dan cukup bahaya. Makanya kita perlu banyak belajar firman Tuhan, mengerti benar-benar firman Tuhan. Supaya kita tidak salah jalan, Bapak. Karena makin hari semakin banyak nabi-nabi palsu yang memberitakan hal yang tidak benar. Firman Tuhan kasih tahu bahwa orang pilihan juga disesatkan. Hati-hati, Bapak. Hati-hati. Yang keempat adalah anugerah Tuhan kepada umat pilihannya. Bapak Ibu Saudara adalah umat pilihan Tuhan, amin ya. 1 Petrus 2 ayat 29, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini bicara tentang kita semua yang hari ini mengerti bahwa saya adalah orang yang dipilih Tuhan untuk terima anugerah keselamatan itu. Betul Bapak Ibu ya? Percaya sudah diselamatkan? Percaya orang pilihan? Artinya kita punya kesempatan untuk melihat anugerah. Melihat sejarah, mentaati perintah, dan menikmati anugerah. Kita lihat bahwa di dalam sejarah firman Tuhan terbukti. Bukti-bukti arkeologis membuktikan, baru-baru ini saya lihat ditemukan patung Baal punya Firaun. Dan itu diperkirakan terjadi di zaman Alkitab Musa ditulis. Artinya firman Tuhan itu ya dan amin, Bapak. Jadi kita tidak hanya membaca Alkitab sebagai sejarah. Alkitab kita berisi sejarah, iya. Karena membuktikan bahwa pernah terjadi. Kita tidak hanya menikmati sejarah. Tidak hanya mentaati perintah. Tetapi melihat dan mengalami anugerah. Yaitu nubuatan-nubuatan yang tergenapi untuk kita mengenal Tuhan yang setia. Bahwa dia setia ketika kita tidak setia. Kalau hari ini kau sedang bergumul dengan dosamu, Tuhan itu setia kembali. Ada kesempatan, tinggalkan dosa itu. Tuhan kita setia, itu anugerah. Bahwa orang yang berpegang kepada firman Tuhan akan benar-benar mengalami kasih karunia, yaitu keselamatan. Dan dia tidak pernah gagal menepati janjinya. Itu janji Tuhan, Bapak. Nah, nubuatan ini supaya kita ngerti ada harapan yang nyata. Kalau Bapak Ibu lihat survei-survei di negara dunia, negara dengan umur paling panjang, banyak Jepang, Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa gitu ya. Oh karena tidak percaya Tuhan, makanya umur panjang, Bapak Ibu ya. Jangan diterjemahkan begitu. Yang mau saya ambil adalah kata-katanya. Angka harapan hidup. Nah ada kata harapan di sana. Yang bikin orang hidup itu harapan berarti. Banyak orang sakit sembuh karena berharap dia hidup. Tapi banyak juga yang berharap hidup tapi tidak nyampe juga, yaitu kedaulatan Tuhan. Tapi pada akhirnya ya semua mati ya. Semua mati. Orang pengen semua kalau bisa kekal, tidak mati-mati Bapak. Ya buktinya banyak yang suntik supaya awet muda Bapak Ibu ya. Supaya tidak cepat tua, supaya sehat begitu ya. Yang apanya lah badannya ini disuntik supaya tetap sehat, otot-ototnya tetap kuat gitu ya. Orang pasti kepingin gitu. Sehat harus sehat begitu ya, harus sehat ya. Itu menunjukkan bahwa orang kepingin hidup lama. Ya.
Ada harapan untuk hidup. Nah, ada harapan di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu. Bahwa kita punya harapan untuk hidup kekal. Orang kepingin umur panjang, tapi semua orang pasti mati. Nggak ada yang nggak mati, Bapak. Nggak harus tua. Ya. Nggak harus tua. Nah, harapan inilah yang kita pegang supaya kita tidak goyah imannya. Supaya kita tidak ketakutan. Tidak hidup di dalam keduniawian dan segala yang jahat tidak punya tempat di dalam hati dan pikiran kita. Boleh Bapak Ibu kepingin awet muda, sangat boleh. Siapa yang tidak kepingin Bapak Ibu? Semua orang kepingin, betul Bapak Ibu? Tidak betul? Atau kepingin cepat Bapak Ibu? Ya karena kekasihku sudah dipanggil Tuhan, aku kepingin ketemu dia. Nah, semua orang bikin awet muda dan itu tidak salah. Di mana salahnya Bapak? Tidak salah kan, tidak ada yang salah dengan itu. Itu menunjukkan kita punya harapan. Nah tapi ada harapan yang lebih besar yaitu firman Tuhan. Bahwa ketika kita menghadapi yang namanya maut, kematian, kita akan dibangkitkan. Ketika kita bersinggungan dengan wah hampir mati, ada yang pernah hampir mati Bapak Ibu. Gimana rasanya? Tuhan masuk mana aku Tuhan? Hari-hari ini Indonesia tidak sedang baik-baik saja Bapak. Teman-teman saya yang di luar kota khawatir dengan hidup mereka sendiri. Wah takut mau keluar, tidak berani, takut dibunuh, takut mati, takut terulang peristiwa di dalam sejarah itu. Sejarah kelam Indonesia, takut. Terus mereka tanya di Keraksan gimana? Puji Tuhan aman, kalau gitu aku tak ke Keraksan, jangan. Sesek nanti gitu. Dari sana aja. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, dengan cara apa kita tidak tahu. Tapi yang kita pegang, kita percaya adalah firman Tuhan itu akan terjadi semuanya. Mungkin kita dicemooh, diketawain orang, percaya sama katanya kitab dongeng yang diedit. Tidak ada yang diedit di dalam firman Tuhan. Terjemahan salah itu terjemahan, bukan teks aslinya. Teks aslinya tidak pernah diedit. Tidak pernah salah di dalam firman Tuhan yang aslinya. Terjemahan itu terjadi kenapa ya? Karena terjemahan orang diterjemahkan supaya kita ngerti kan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita hari ini berdoa dengan bahasa Ibrani Bapak. Saya pun tidak bisa. Tidak ngerti artinya apa. Terus ngapain berdoa kalau tidak ngerti ya kan. Lucu kalau kita berdoa tidak ngerti artinya. Ya sama kayak kita kumur-kumur Bapak Ibu. Tuhan kan mengerti loh. Ya Tuhan mengerti loh, kita tidak ngerti gimana. Kita perlu ngerti terjemahan itu supaya kita mengerti. Wah tidak ada kesalahan di dalam firman Tuhan. Jadi peganglah firman Tuhan supaya kita mengenal Tuhan melalui nubuatnya, sehingga iman kita benar-benar dikuatkan sampai iman kita benar-benar berani bilang, Yesus datanglah segera. Lihat dunia ini cukup kacau Bapak. Dan tidak akan berubah menjadi baik. Apakah akan jadi lebih baik? Saya ragu-ragu. Saya bukan pesimis, saya ragu-ragu. Kenapa? Itu nubuatan Bapak Ibu. Menjelang hari kedatangan Tuhan, moral semakin buruk. Bukan keadaan wah kelihatannya gedungnya tinggi-tinggi semakin maju apa, tapi moralnya bobrok. Dan itu banyak terjadi. Sampai iman kita berani berkata, Yesus segera datang. Rindu Tuhan Yesus datang kedua kali? Tidak rindu.
Enggak, aku masih kepingin di sini. Tapi banyak orang yang rindu Bapak. Di TikTok saya tuh cepet datang gitu ya. Bahkan kemarin yang demo itu ada tulisan turunkan Nabi Isa Bapak. Wah ngeri Bapak. Coba. Bukan orang-orang pemerintahan, oknum-oknum pemerintahan yang diturunkan. Turunkan Nabi Isa. Wah ini bahaya Bapak Ibu ya. Tapi tidak apa-apa waktu saya lihat itu, amin, puji Tuhan gitu ya. Benar, semoga segera datang. Terakhir dalam Titus 2 ayat 12 sampai 15. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita dan membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat Bapak Ibu Saudara dan saya kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Dengan apa? Dengan kita menjaga kekudusan hidup kita. Tadi di dalam ayat 12 kita dipanggil untuk meninggalkan keduniawian. Karena Allah kita kudus adanya. Firman Tuhan benar ya dan amin. Kita hidup kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa memberitakan dengan penuh wibawa. Dengan tidak direndahkan orang. Bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Terakhir saya undang pemain musik maju ke depan. My unknown future is in the hand of the God I know. Masa depan kita yang tidak kita ketahui. Tidak tahu bagaimana 1 tahun ke depan, 1 bulan ke depan kita tidak tahu. Apa yang terjadi dengan kita tidak tahu. Tapi satu hal yang Tuhan dijanjikan di dalam firman Tuhan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan yang kita kenal. Dia yang berjanji setia, dia yang berdaulat, dia yang berfirman ya dan amin. Dan kita menikmati anugerah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Amin.